Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menemukan adanya 31 perusahaan yang beroperasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang diduga melakukan pelanggaran hingga menyebabkan tragedi bencana Sumatera. Rinciannya, di Aceh terdapat 9 perusahaan, di Sumatera Utara 8, sementara di Sumatera Barat ada 14 perusahaan. Mayoritas dari perusahaan tersebut beraktivitas dan bersinggungan langsung dengan kawasan hutan dan daerah aliran sungai. Di Sumatera Utara, salah satu perusahaan yang diduga ikut bertanggung jawab atas banjir dan longsor adalah PT Toba Pulp Lestari atau PT TPL. Menteri Kehutanan Raja Juli telah diperintahkan Presiden Prabowo untuk mengaudit dan mengevaluasi total PT TPL. Sudah ada data-data awal melalui penerbangan drone ya ke daerah-daerah terdampak. Dan juga ada teknologi namanya AICO untuk melihat semacam anatomi kayu ya, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi indikasi awal di mana asal muasal kayu itu berada. Sebagai langkah tegas, Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan surat penangguhan sementara yang menghentikan seluruh kegiatan penebangan, pemanenan, pengangkutan kayu hingga proses produksi di PT TPL tersebut. Kebijakan ini dilakukan sambil menunggu hasil evaluasi dan proses penegakan hukum terkait dugaan pelanggaran dan dampak kerusakan lingkungan di wilayah Sumatera. Atas temuan Satgas PKH tersebut, penegakan hukum akan dilakukan dengan melibatkan Bareskrim Polri, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan hingga Kejaksaan Agung. Perusahaan yang terbukti bersalah akan menghadapi proses pidana, sanksi administratif, evaluasi perizinan, hingga pencabutan izin operasi serta tuntutan ganti rugi atas kerusakan lingkungan. Dugaan sementara yang terimbas langsung, yang terkait langsung dengan DAS daerah aliran sungai itu ada 9 PT. Untuk yang di Sumatera Utara, DAS yang di Batang Toru, Sungai Garoga, kemudian yang di Langkat, termasuk longsor yang ada di sana, itu ada 8, termasuk dengan kelompok PHT, pemegang hak atas tanah. Kemudian yang untuk di Sumatera Barat, dugaan terhadap subjek hukum yang ada, identitas perusahaan lokal, diperkirakan ada 14 dari 3 wilayah daerah aliran sungai yang menjadi penyebab. Demikian. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan juga telah mencabut 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH. Kementerian Kehutanan menyebut luasan lahan yang dicabut perizinannya mencapai lebih dari 1 juta hektar, di mana 100.000 hektar diantaranya berada di wilayah Sumatera. Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki tata kelola hutan dari hulu ke hilir agar bencana serupa tidak terulang kembali. Bencana Sumatera menjadi peringatan keras bahwa eksploitasi alam tanpa kontrol dapat berujung tragedi kemanusiaan. Kini publik menanti apakah penegakan hukum ini benar-benar akan tuntas. Yang jelas, langkah negara sudah dimulai. Kedepan, hutan Indonesia tidak boleh lagi dikorbankan. Demikianlah headline iNews. Update berita-berita terkini di inews.id. Saya Surya Muhammad Said. Sampai jumpa.